Yang belum dari mana? Bilang hitung mundur. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinanda Hidayat Putra yang akan menjadi selaku moderator sekaligus pembawa materi pada salah satu materi di makalah kami. Makalah kami juga ini berjudul Software Recruitment Specification Go BBM Website, yang dimana terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Ahmad Fadli dengan akhiran NIM 285. Yang kedua, Dwinanda dengan akhiran NIM 290. Yang ketiga, Andi Gilang dengan akhiran NIM 291. Yang keempat, Muhammad Indra dengan akhiran NIM 298. Adapun pembahasan atau materi pertama dan kedua akan dibawakan oleh Ahmad Fadli. Kepada saudara, saya persilahkan. Ya, 1 pendahuluan. Dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan software untuk Go BBM Web yang mengelola data masukan dari BBM, jumlah BBM yang tersedia, dan jumlah transaksi pembayaran. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan dan pengembang atau analis, penguji, pengelola, dan pengguna akhir. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan sistem. Kedua, cakupan produk. Website Go BBM Web adalah sebuah platform jasa pemesanan dan pengantaran berbagai bahan bakar resmi dengan dukungan jaringan luas. Website ini mencakup fitur-fitur seperti pemesanan bahan bakar, pengiriman bahan bakar, pemantauan pengiriman, dan pembayaran. Website ini dapat digunakan oleh pengguna individu maupun korporat yang membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan atau kebutuhan industri. Ketiga, definisi, akronim, dan singkatan. Go BBM Web, nama website yang akan dikembangkan. Bahan bakar, zat atau material yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran. Ketiga, kurir, pihak yang bertugas mengantarkan bahan bakar ke lokasi pengguna. Dan keempat, SPBU, tempat di mana kendaraan bermotor dapat mengisi bahan bakar seperti bensin, diesel, gas alam, dan solar. Keempat, referensi. Persyaratan peraturan pemerintah dan industri yang berlaku di Indonesia termasuk aturan mengenai penggunaan bahan bakar. Dokumen 1 menjelaskan tentang sistem database dari website Go BBM. Dokumen 2 menjelaskan tentang format penyimpanan data. Dokumen 3 memaparkan tentang spesifikasi kebutuhan website. Kelima, tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan membahas deskripsi umum yang lebih spesifik dari website Go BBM Web, termasuk deskripsi produk, fungsi produk, karakteristik user, batasan-batasan umum, asumsi, dan ketergantungan. Bagian dokumen 3 akan membahas rincian setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh website, serta fitur dan spesifikasi teknis yang harus ada pada website tersebut. Kedua, deskripsi umum. Deskripsi produk. Website Go BBM adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk memesan dan mengantarkan berbagai jenis bahan bakar resmi dari Pertamina, seperti bensin, solar, dan gas alam. Website ini dapat digunakan oleh pengguna individu maupun korporat yang membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan atau kebutuhan industri. Fungsi produk. Website Go BBM Web harus dilengkapi dengan fitur-fitur berikut. Pemesanan bahan bakar, yang artinya pengguna dapat memesan bahan bakar melalui website dan memilih jenis bahan bakar, jumlah, dan lokasi pengiriman. Kedua, pengiriman bahan bakar, yang artinya bahan bakar akan diantar ke lokasi pengguna oleh kurir yang terpercaya. Dan ketiga, pemantauan pengiriman, yang artinya pengguna dapat memantau status pengiriman dan perkiraan waktu kedatangan bahan bakar.
Keempat, pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui website dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia. Ketiga, karakteristik user. Website ini dapat digunakan oleh pengguna individu maupun korporat yang membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan ataupun kebutuhan industri. Karakteristik pengguna yang diharapkan adalah pengguna memiliki kendaraan bermotor dan membutuhkan bahan bakar secara rutin. Pengguna yang memiliki kendaraan yang membutuhkan bahan bakar atau mengalami mogok kendaraan karena kehabisan bensin. Perusahaan atau institusi yang memiliki kebutuhan bahan bakar secara reguler. Batasan-batasan umum website GoBBM. Website harus mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku di Indonesia termasuk aturan mengenai penggunaan bahan bakar dan keamanan transportasi. Batasan-batasan umum yang perlu diperhatikan adalah website hanya digunakan di wilayah Indonesia. Jenis bahan bakar yang tersedia tergantung pada persediaan Pertamina di lokasi pengiriman. Dan kelima, asumsi dan ketergantungan. Dalam pengembangan website ini, beberapa asumsi dan ketergantungan perlu diperhatikan antara lain. Website akan diintegrasikan dengan sistem pengiriman bahan bakar yang akan dikirim Pertamina. Kurir pengiriman bahan bakar sudah terdaftar dan terverifikasi oleh Pertamina. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun materi selanjutnya yaitu persyaratan umum akan dibawakan oleh Andi Gilang Ramadan. Kepada saudara, saya persilahkan. Langsung saja, saya akan membacakan persyaratan umum. 1. Persyaratan interface eksternal. User interface. Website harus memiliki antarmuka pengguna atau UI yang menarik dan mudah digunakan. 2. Antarmuka pengguna harus memenuhi standar desain material untuk Android dan Human Interface Guidelines untuk iOS. Website harus memiliki ikon website dan splash screen antarmuka perangkat keras. Website harus kompatibel dengan perangkat keras yang umum digunakan, termasuk layar dengan resolusi yang berbeda, sensor perangkat, dan tombol fisik pada perangkat. Website harus mendukung fitur perangkat keras seperti kamera dan GPS untuk menentukan lokasi pengguna. Website harus dapat berjalan pada perangkat dengan RAM minimal 2 GB dan ruang penyimpanan minimal 50 MB. 3. Antarmuka komunikasi. Website harus dapat terhubung dengan API yang telah disediakan untuk memproses permintaan pemesanan dan pengiriman bahan bakar. Website harus dapat berkomunikasi dengan sistem pembayaran online yang terintegrasi. Website harus dapat mengirim dan menerima notifikasi push untuk memberitahu pengguna tentang status pesanan dan pengiriman. 2. Persyaratan fungsional. Fungsi login. Website harus memiliki fitur login yang aman dan mudah digunakan oleh pengguna. Website harus memungkinkan pengguna untuk mendaftar dengan informasi dasar seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Website harus menyimpan informasi pengguna secara aman dan tidak boleh membagikan informasi pengguna ke pihak ketiga tanpa izin pengguna. Fungsi menu. Website harus memiliki menu utama yang menampilkan opsi pemesanan, pemantauan pengiriman, ulasan dan rating, dan pengaturan akun. Website harus memungkinkan pengguna untuk melihat dan memilih jenis bahan bakar yang ingin dipesan, serta melihat harga dan estimasi waktu pengiriman. Fungsi input proses output. Website harus memungkinkan pengguna untuk memasukkan alamat pengiriman dan jenis bahan bakar yang ingin dipesan. Website harus memproses permintaan pengguna dengan cepat dan penampilan informasi estimasi waktu pengiriman dan biaya total. Website harus memberikan pilihan pembayaran dan menampilkan informasi pembayaran dengan jelas. 4. Klasifikasi trayek angkutan. Website harus dapat mengklasifikasikan trayek angkutan
berdasarkan kategori bahan bakar, jarak, dan jenis kendaraan yang digunakan. Website harus dapat menampilkan informasi lengkap mengenai trayek angkutan termasuk harga. 3. Persyaratan performa. Pelayanan retribusi. Website harus mampu memproses pembayaran retribusi dari pengguna dengan cepat dan akurat dan terenkripsi. Website harus mampu memberikan informasi rincian pembayaran retribusi kepada pengguna. Batasan memori. Website harus dirancang untuk memanfaatkan penggunaan memori yang efisien untuk mengoptimalkan kinerja website. Website harus memiliki batasan memori yang jelas dan dapat diatur agar tidak mengakibatkan overloading pada perangkat pengguna. Website harus memiliki mekanisme untuk membersihkan cache dan memori yang tidak digunakan agar tidak membebani kinerja perangkat pengguna. 4. Atribut perangkat lunak. Kemampuan. Website harus memiliki kemampuan untuk menampilkan informasi mengenai jenis bahan bakar yang tersedia di stasiun pengisian. Website harus memiliki kemampuan untuk menampilkan lokasi stasiun pengisian terdekat berdasarkan lokasi pengguna. Website harus dapat menampilkan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke stasiun pengisian terdekat. Website harus dapat menerima pesanan dari pengguna dan mampu mengirimkan pesanan tersebut ke stasiun pengisian terdekat. Website harus dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna tentang status pesanan dan perkiraan waktu pengiriman. Keamanan. Website harus memastikan keamanan data pribadi pengguna, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pembayaran. Website harus memiliki fitur autentikasi pengguna yang aman dan terenkripsi. Website harus memiliki fitur pengamanan untuk mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. Perawatan. Website harus mudah dipelihara dan diperbarui oleh tim pengembang. Website harus memiliki sistem pemantauan dan pelaporan bug agar masalah yang muncul dapat segera diatasi. Website harus dapat berjalan stabil dan responsif tanpa adanya gangguan atau kegagalan yang sering terjadi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, adapun penjelasan mengenai Entity Relation Diagram atau ERD akan dibawakan oleh saya sendiri. Di dalam ERD-nya terdapat 7 tabel. Ada tabel dengan nama fuel types yang dimana di dalamnya itu ada type ID, fuel type, price, station ID, di mana station ID ini akan dihubungkan ke table fuel station. Di dalam fuel station terdapat station ID, station name, dan station address. Lalu ada juga tabel lokasi, di mana tabel lokasi ini memiliki isi yaitu ID lokasi sebagai primary key-nya, dan ada juga nama lokasi serta alamat lokasi. Selanjutnya ada tabel user. Di dalam tabel user sendiri terdapat primary key-nya yaitu user ID. Selanjutnya ada username, password, dan ID lokasi yang terhubung ke tabel lokasi. Selanjutnya ada tabel pesanan, di mana tabel pesanan ini memiliki primary key. Primary key dari tabel pesanan ialah ID pesanan. Di dalam ID pesanan terdapat station ID yang terhubung ke fuel station. Lalu ada user ID yang terhubung ke tabel user menggunakan user ID. Selanjutnya ada quantity, lalu ada tanggal pesan. Selanjutnya ada tabel delivery status, di mana tabel delivery status ini memiliki primary key yaitu delivery ID, ID pesanan, dan status, di mana ID pesanan ini terhubung ke tabel pesanan di ID pesanannya. Lalu ada tabel pembayaran. Di tabel pembayaran ini terdapat ID pembayaran. Lalu ada juga jumlah bayar, kembalian,
tanggal bayar, dan delivery ID, yang dimana delivery ID ini terhubung ke tabel delivery status. Baik, untuk penjelasan mengenai DFD atau data flow diagram akan dibawakan oleh Saudara Indra. Pada Indra, saya persilahkan. Baik, untuk data flow diagram yang pertama yaitu login. Lalu setelah login itu dia akan melakukan verifikasi data. Setelah melakukan verifikasi data, maka dia akan login ulang. Setelah dia login ulang, data akan diterima oleh database. Lalu dia akan masuk ke dalam aplikasinya, yaitu Go BBM Web. Dalam aplikasi ini akan terbagi menjadi dua, menjadi user dan juga admin. Setelah user melakukan suatu pesanan, maka akan dikonfirmasi. Lalu user akan memesan suatu barang dengan melakukan proses pembayaran, lalu menuju pembayaran. Setelah pembayaran akan dilakukan oleh admin, dan admin akan melakukan konfirmasi pesanan. Setelah user melakukan suatu pesanan, akan ada suatu pemberian rating. Lalu aplikasi akan melakukan review dan rating. Untuk proses selanjutnya yaitu state transition diagram. Ketika aplikasi dimulai, akan muncul menu home, lalu terdapat pilihan yaitu login. Apabila seorang user tidak memiliki akun, maka dia akan bisa membeli daftar. Lalu setelah mendaftarkan akunnya, dia akan kembali ke menu login. Setelah login, datanya akan dicek oleh database, lalu diverifikasi data. Setelah user atau admin melakukan login, di dalam aplikasi akan terbagi menjadi dua, verifikasi sebagai user atau verifikasi sebagai admin. Di dalam aplikasi ini akan terbagi menjadi dua lagi, sebagai user dan juga sebagai admin. User akan mengontrol aplikasi Go BBM Web, dan admin melakukan informasi pesanan dari user menuju pesanan, dan aplikasi selesai. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil kerja dari kelompok kami mengenai tugas 2-nya. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, saya selaku moderator mewakili dan meminta maaf kepada para penonton yang menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Sudah, Mi.